Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan channel media informasi dan seputar dunia pendidikan. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dan selanjutnya dari channel media informasi berikut ini. Baik, untuk kali ini kita akan menginformasikan tentang yang saat ini sedang gencar-gencarnya ya. Jadi teman-teman, tentang kurikulum merdeka teman-teman. Jadi implementasi kurikulum merdeka beban kerja guru ini salah satu yang kita kutip dari salah satu provinsi yang di Jawa Timur yang telah menerapkan implementasi kurikulum merdeka untuk pengaturan beban kerja guru teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kesehatan pada kita sehingga pada hari ini dari pagi sampai siang kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara bimbingan dan pelatihan implementasi kurikulum merdeka untuk SMK di wilayah cabang Dinas Pendidikan wilayah Kediri. Terima kasih waktu yang diberikan. Yang terhormat Pak Kasih dan Bapak pengawas, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah dan teman-teman Bapak Ibu wakil kurikulum yang sedang mengikuti lewat Zoom meeting. Pada kesempatan siang hari ini, ya, waktu yang diberikan pada saya kemarin disepakati nggak banyak-banyak, cuma 15 menit saja maksimal ya. Jadi ini yang saya sampaikan nanti ya terkait pengalaman kami di sekolah ya untuk menata jam. Berkaitan juga dengan dapodik ini yang akan kami ceritakan ini sebagai pengalaman, istilahnya itu best practice ya, mungkin nanti bisa menjadi inspirasi ya dalam menata jam di sekolah Bapak Ibu semuanya. Oke, langsung saja di slide pertama. Untuk yang pertama di sini beban kerja guru ini semuanya sudah sangat paham ya, ini bahwa untuk beban kerja guru ini melaksanakan kegiatan pokok ya, pembelajaran sesuai mata pelajarannya ya, atau pelayanan bimbingan untuk guru BK ya dengan beban 24 sampai 40 jam tatap muka per minggu. Ini sesuai ketentuan-ketentuan yang diberlakukan. Kemudian selain kegiatan pokok juga diperlukan beberapa tugas tambahan yang setiap tahun tugas tambahan ini mengalami beberapa perubahan peraturan, termasuk untuk yang sekarang kurikulum merdeka ini ada yang tambahan yang namanya koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu ini maaf cukup kecil ya. Ini sama dengan yang disampaikan Pak Jatmiko tadi slide-nya ya. Ini dari mata pelajaran umum, kemudian mata pelajaran kejuruan. Kelas 10, 11, 12 ini sudah saya jadikan satu di sini ya. Jadi untuk yang contohnya di awal di sini untuk intrakurikuler agama Islam dan agama yang lainnya 90, kemudian P5-nya 18, total 108 jam per tahun ya Bapak. Jadi per tahun. Jadi durasi yang disebutkan di sini per tahun. Jadi hitungannya nanti 3 jam per minggu ya.
Kemudian untuk mata pelajaran yang lain juga ada tuntutan P5 kecuali di mata pelajaran dasar-dasar program keahlian, artinya mata pelajaran kejuruan tidak ada tuntutan P5 ya. Karena nanti di sini budaya kerja diharapkan bisa terintegrasi di dasar-dasar program keahlian. Ya. Oke, lanjut ya. Untuk lanjut, kembali guys. Yes. Oke. Untuk jumlah kelompok ya. Oke. Ini untuk total jumlah jam kelompok A plus B ini 1368 jam. Kemudian untuk P5 ini totalnya 288 jam, kemudian total semuanya 1656 jam per tahun. Nah, tuntutannya adalah per tahun Bapak Ibu. Ya, ini sama ya. Kemudian oke, slide selanjutnya ini sama. Nanti di slide di file keputusan Menteri 56 ini sudah tersebutkan di situ. Nah, di situ per kelas. Jadi per kelas ini belum disandingkan. Jadi kalau disandingkan menurut saya akan lebih enak itu tadi. Nah, selanjutnya ini pengalaman kami di SMKN 1 Kediri ya. Untuk penataan jam yang kemarin kami sudah melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan ya. Untuk yang pertama ya, ini asosiasinya dengan 21 rombel di tempat kami. Agama ya dan budaya pekerti relatif tidak ada masalah ya. Selama dengan kurikulum 13 itu tidak ada masalah. Saya yakin dengan penerapan implementasi kurikulum merdeka, saya yakin itu juga tidak bermasalah. Selama sebelumnya juga tidak ada masalah. Kemudian Pancasila ini tidak ada masalah, karena bahasa Indonesia ini ada sedikit perubahan di kelas 12 ya. Artinya di tahun pertama, tahun kedua tidak ada permasalahan dalam penataan jam ya. Pendidikan jasmani ya, penjas ini ada tambahan jam di kelas 1 ya, 3, 2 yang sebelumnya 2, kelas 2-nya kelas 11 2 jam. Dengan jumlah guru yang tersedia kami juga tidak mengalami masalah ya, karena jumlahnya mencukupi. Kemudian kami mengalami permasalahan di sejarah Bapak Ibu. Untuk di sejarah yang sebelumnya itu di kurikulum 13 ini hanya ada di kelas 10 dengan 3 jam, kemudian berubah di kurikulum SMKPK pada waktu itu. Sekarang menjadi kurikulum merdeka, 2 di kelas 10, 2 di kelas 11. Di tahun pertama kami mengalami masalah yaitu kekurangan jam mengajar untuk salah satu guru ya. Karena dengan asumsi 21 rombel, kemudian 2 jam, ketemunya 42. Kemudian kami ada 2 guru, ini tidak cukup untuk memenuhi jam beban kerjanya. Maka kami berikan jam mengajar untuk proyek IPAS ya. Ini proyek IPAS ya, jadi IPAS untuk guru sejarah tidak ada permasalahan ya, jadi aman ya. Kemudian seni budaya ya, seni budaya di sini sama-sama di kelas 10 tapi ada pengurangan jam dari 3 menjadi 2. Di tempat kami juga tidak ada permasalahan. Guru tersedia 1 sebenarnya ya. 1 dengan beban 2 kali 21 rombel ini sudah lebih sebenarnya 42 jam ya. Tetapi kami di SMKN 1 juga mempunyai guru mulok bahasa Jawa, di mana mulok bahasa Jawa ini juga
diperkenankan ya linear juga untuk mengajar seni budaya ya. Juga di tempat kami ada guru bahasa Indonesia yang disebutkan di situ bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi bisa mengajar bahasa Indonesia, bisa mengajar bahasa daerah. Jadi untuk seni budaya mulok relatif tidak ada permasalahan. Kemudian yang perlu dicermati Bapak Ibu yaitu di mulok kelas 10 yang dulu kami 2 ya, yang ada 2, kemudian kurikulum merdeka di sini 2 di setiap tingkat ya. Sesuai dengan di keputusan Menteri 56 ya. Ini maksimal 72 jam per tahun ya. Kemudian ini mulok itu adalah yang ditetapkan oleh gubernur yaitu bahasa Jawa di sini ya. Kemudian di situ disebutkan juga bisa ditambahi ya muatan lokal tambahan yang itu bisa diintegrasikan mata pelajaran yang lain, bisa berdiri sendiri ya. Nah, jadi di sini untuk mulok kami punya guru 1 ya. Saya pikir cukup ya. Seandainya nambah 1 pun kami juga masih cukup. Jadi untuk kelas 11, kelas 12 nanti rencananya ini akan untuk yang muatan lokal bisa diintegrasikan di P5. Jadi jamnya langsung include di P5 di kearifan lokal atau mungkin di beberapa elemen yang lain. Jadi ini ketentuannya boleh seperti itu, boleh berdiri sendiri. Kemudian jumlahnya relatif tidak ada perbedaan di sini. Selanjutnya, slide selanjutnya, mata pelajaran kelompok kejuruan ya. Untuk matematika ya, pertama matematika ini ada perubahan yang dulunya itu 4 setiap tingkat, sekarang menjadi 4-3-3 ya. Di tahun pertama kami tidak juga mengalami masalah, kemudian tahun kedua nanti dengan jumlah jam yang berkurang kami pun juga aman karena ada guru kami yang segera pensiun dalam waktu dekat ini, jadi tidak ada masalah saya pikir di sini. Kami ada permasalahan di bahasa Inggris Bapak Ibu. Bahasa Inggris dengan durasi jam yang bertambah ya, ini 4-4-4 yang dulunya 3-3-4, artinya dalam waktu bersamaan besok ini 4-4 yang di sini juga 4 kurikulum 2013, berarti ada 12 jam ya secara paralel ya. Ini ada selisih, perhitungan saya selisih 2 ya, selisih 2 jam untuk bahasa Inggris. 2 jam kali 21 rombel itu 42 jam. Artinya di sini guru yang dimiliki yang tersedia tidak mencukupi untuk mengcover 42 jam lebih dari kurikulum yang sebelumnya. Ya, solusinya nanti kami akan usulkan untuk tambah guru gitu ya. Kemudian informatika Bapak Ibu, ini informatika ini adalah yang dulunya adalah simulasi digital. Untuk simulasi digital di sini dari dulu kami tidak memiliki guru yang spesifik informatika, tidak memiliki ya. Untuk guru informatika dari dulu ya di sekolah kami diampu oleh guru kejuruan dari masing-masing jurusan ya. Jadi untuk informatika yang guru informatika yang khusus mengajar untuk yang TKJ saja. Untuk guru listrik, untuk siswa jurusan listrik yang mengajar guru listrik. Harapannya nanti materi yang disampaikan terkait dengan perkembangan simulasi-simulasi digital ya, simulasi aplikasi yang sesuai perkembangan teknologi ini akan sesuai dengan jurusannya masing-masing ya. Ini harapan kami seperti itu.
Dan ini tidak ada masalah dengan linearitas. Jadi untuk informatika itu bisa diampu oleh guru mapel kejuruan. Tidak ada masalah, tetap linear. Jadi tenang saja untuk informatika. Bahkan P3K di tempat kami kemarin masih ada satu formasi P3K tidak ada yang daftar, ya. Masih kurang ya. Informatika bunyinya, tapi nanti untuk guru TKJ sebenarnya. Kemudian untuk IPAS ya, ini dulunya dari kimia fisika di tempat kami ya. Mungkin di tempat Bapak Ibu ada yang biologi ya, IPAS. Mungkin ada juga yang mata pelajaran lain. Yang jelas di sini 6 di sini konversi dari, kalau di kelompoknya teknologi rekayasa itu kimia fisika ya. Mungkin kalau di kelompok kesehatan pun ada biologi atau apa yang lain itu ya. Kemudian sejarah masuk di sini. Kemudian untuk dasar-dasar program keahlian untuk yang sekarang di sini ada 12 jam, tahun kurikulum sebelumnya 13 jam. Relatif tidak ada masalah, selisih 1 jam ya. Kemudian untuk mapel konsentrasi ya, yang kelas 11 dari 24 menjadi 18. Terlihat sepertinya berkurang cukup banyak, terlihat Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa di cover dengan mata pelajaran pilihan ya. Jadi selisihnya tidak begitu banyak. Saya pikir untuk selisih 2 jam nanti bisa dipenuhi dengan koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu bisa dipenuhi. Atau mungkin nanti jika sudah saatnya ada PKL juga dipenuhi dengan PKL ya. Kemudian untuk PKK Bapak Ibu, untuk PKK di sini ada pengurangan dari 7 jam menjadi 5 jam, artinya ini ada 2 jam juga di sini ya. Ini bisa dipenuhi dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Atau bisa tadi yang mulok tadi itu diintegrasikan di PKK bisa ya. Jadi mulok yang jatahnya 2 jam mulok itu diintegrasikan di PKK dengan penambahan jumlah jam di sini menjadi 7, kembali 7, tidak ada permasalahan ya. PKK-nya di sini kan diharapkan juga terkait dengan produk lokal, kemudian sesuai jurusan di sini ya. Kemudian nanti di kelas untuk kelas 12 itu nanti itu masih panjang. Saya pikir nanti jika kelas 10, 11 sudah kita lewati dengan lancar, untuk kelas 12 mudah-mudahan lancar. Kalau terkait dengan ada beberapa yang program PKL itu nanti kita tunggu regulasinya untuk PKL bagaimana ya. Karena di sini disebutkan yang kelas 12 di sini ya. Kelas 12 di sini 3, 4, 22, 5 jam di sini. Ini asumsinya hanya diberikan di 1 semester, yaitu semester ganjil di sini ya. Yang 1 semester berikutnya PKL di sini. Jadi tidak. Jadi 3, 4 di sini 1 semester terhitungnya. Tapi untuk penataan yang kelas 12 nanti kita tetap menunggu regulasi, kita tidak bisa sampaikan bagaimananya terkait PKL di sini ya. Next, langsung slide berikutnya. Oke Bapak Ibu, ini pembelajaran pada Dapodik SMK yaitu SMK Pusat Keunggulan. Jadi di sini Dapodiknya mungkin tidak sama dengan punyanya Bapak Ibu yang belum SMKPK yang kemarin. Ini beda. Jadi untuk yang SMKPK Dapodiknya ini itu nanti juga akan diterapkan pada Bapak Ibu yang melaksanakan kurikulum Merdeka. Mungkin juga ada sedikit beberapa perubahan. Sebagai contoh saja di sini dari awal untuk PKN Bapak Ibu. PKN itu kelas 2, kelas 1, 2, 3 atau 10, 11, 12 masing-masing 2 jam. Tapi bisa diisi 6 maksimal ya.
Dapodik mengizinkan di sini. Atau di sini 2, kemudian nanti di kelas berikutnya di kelas 11 langsung 4 misalkan. Kemudian di kelas 12 0 karena sudah tuntas. Gitu ya. Sama juga dengan bahasa Indonesia yang tadi 433. 433 di sini langsung diisi 6 juga boleh. Ya. Kemudian 6, kemudian di tingkat berikutnya 4, total 10. Kelas 12 tidak ada lagi bahasa Indonesia, misalkan seperti itu juga boleh. Ya. Itu berlaku juga untuk yang lain. Ya. Nah, kemudian untuk mulok dan sejarah di sini terhitung maksimal 4. Ya. Maksimal 4 di sini karena ini hanya kelas 10 ya, misalnya kelas 10 ya. Yang sebelumnya kelas 10 ini maksimalnya terhitung 2 semester Bapak Ibu. Jadi misalkan mulok dalam 1 tahun itu kalau di total jadi 4 jam pelajaran karena terhitungnya 2 ya. Di semester ganjil itu 2, di semester genap itu ada 2, langsung diisi di sini 4 ya. Jadi 4 jam sudah maksimal, ambil maksimal di 1 semester. Semester berikutnya 0 gitu ya. Nah, jadi nanti ini untuk mulok ini akan lebih mudah ya. Seandainya ditukar jadwalnya itu dengan seni budaya. Itu karena satu tipe sebenarnya ya. Jadi untuk mulok ini bisa langsung 4, kemudian nanti seni budaya juga langsung 4 untuk beberapa rombel. Di semester berikutnya ditukar di sini. Ya. Jadi kalau ini sudah maksimal, selanjutnya harus 0, tidak boleh disimpan lagi karena sudah tuntas di sini. Sama dengan di sini untuk olahraga itu kelas 10 tadi 3 jam, kelas 11 2 jam, total 5. Bisa langsung di kelas 10 saja atau kelas 11 5 jam untuk olahraga ya, itu bisa ya. Jadi ini terakomodir di Dapodik. Untuk P5BK pada saat itu masih P5BK, sekarang BK-nya sudah terintegrasi di mata pelajaran kejuruan ya. Ini karena di tempat kami sudah terpenuhi semuanya ya, di sini tidak diisikan. Nah ini seharusnya ini diisikan juga, tapi kemarin untuk menghitung jamnya itu agak susah karena sistemnya blok. Ini berapa jam durasinya agak susah ya, tidak diisi, akhirnya masih kosong di sini. Walaupun ini sudah dilaksanakan ada pengampunya, sistemnya blok. Ya, ini. Oke, ini kemudian slide selanjutnya, 1 slide lagi sepertinya ada di sini Bapak Ibu untuk pelaksanaan P5 ya. Di sini akan ditetapkan atau ditunjuk 1 orang koordinator per rombel. Jadi setiap rombel nanti ada koordinatornya. Ya. Koordinator diekivalensi dengan 2 jam tatap muka. Ya. 1 guru maksimal 3 rombel. Jadi 1 guru bisa mengajar 18 jam sesuai mapelnya, ditambah 3 rombel sebagai koordinator P5. Untuk koordinator tidak harus guru yang mengajar di kelas tersebut ya, tidak harus guru yang mengajar di kelas tersebut, bisa saja tidak mengajar mapel di rombel tersebut tapi menjadi koordinator. Bisa juga guru yang mengajar di kelas tersebut ya. Kalau semuanya sudah aman, lebih enak koordinatornya langsung wali kelas, misalkan seperti itu juga lebih mudah ya. Kalau semuanya sudah aman, tidak ada permasalahan apa-apa, nanti koordinatornya langsung wali kelas, gitu aja. Nanti karena pengalaman yang kemarin untuk P5BK untuk mengisi di rapot itu aksesnya di wali kelas ya. Nah, mudah-mudahan besok tidak di wali kelas lagi. Kalau ada koordinator biar koordinatornya saja misalkan. Mudah-mudahan nanti tahun ajaran baru untuk rapot P5 yang mengisi adalah koordinatornya ya. Kalau di wali kelas ya kebetulan saja ya. Oke, ini beberapa hal terkait dengan
struktur kurikulum dan pembagian jam pengalaman kami di SMK 1 Kediri. Mudah-mudahan di sini bisa memberi gambaran pada Bapak Ibu semuanya bagaimana nanti pada saat tahun ajaran baru menerapkan kurikulum Merdeka. Saya yakin pada saat ini tidak ada masalah terkait linearitas jam, TPP yang seharusnya menerima tetap menerima. Saya yakin nanti pada saat penerapan implementasi kurikulum Merdeka itu juga tetap aman. Jadi keyakinan saya seperti itu, Bapak Ibu. Baik, untuk kali ini informasi tentang implementasi kurikulum Merdeka untuk pengaturan beban kerja guru demikian dahulu. Mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.